Tia dan Fandi adalah sepasang kekasih yang keduanya sama-sama berusia 20 tahun. Hubungan keduanya bisa dibilang putus nyambung. Tia yang ceria dan memiliki banyak teman harus menghadapi sikap Fandi yang merupakan pria introvert yang tidak memiliki banyak teman. Tetapi bukan itu masalah terbesarnya. Yang menjadi masalah adalah Fandi terlalu protektif dan cemburuan. Setiap saat Tia harus laporan. Dia di mana, sedang ngapain, dan sedang bersama siapa. Hal itu lama-lama membuat Tia tidak nyaman. Hingga puncaknya, Fandi melakukan hal fatal yang akhirnya memantapkan hati Tia untuk segera lepas dari hubungan beracun tersebut. Suatu saat, Fandi meminta Tia datang ke kos-kosannya. Tia yang tidak merasa curiga menuruti kemauan Fandi. Sesampainya di sana, ternyata Fandi ingin melecehkannya dengan alasan jika ia berhasil mengambil keperawanan Tia, kemungkinan besar Tia tidak akan meninggalkannya. Fandi memang pria bodoh. Dia lupa kalau kekasihnya adalah pemegang sabuk hitam karate. Jadi, begitu ia ingin melakukannya, dengan sigap Tia menendangnya hingga tersungkur di lantai. Tia marah sekali dan tanpa banyak cerita memutuskan Fandi di saat itu juga, lalu pergi dari kos-kosan tersebut. Tia pun berusaha move on. Hingga beberapa bulan kemudian, Tia menjalin hubungan baru dengan seorang pria bernama Rizal. Rizal pemuda yang baik. Tia bahkan memiliki pandangan hidup ke depan, di mana ia sudah memiliki toko ponsel sendiri. Tia merasa sangat beruntung. Hubungan keduanya pun sudah direstui keluarga masing-masing. Namun, suatu ketika, ada chat masuk ke ponsel Tia. Itu pesan dari Fandi. Isinya keinginan Fandi untuk Tia mau bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Ada sesuatu yang ingin dibicarakannya. Tia tidak mempedulikannya, tapi Fandi terus-terusan kirim pesan padanya. Lama-lama Tia merasa risih juga. Tia pun mengirimkan satu pesan ke Fandi untuk tidak mengganggunya, karena saat ini ia sedang menjalin hubungan dengan Rizal. Tapi Fandi tetap ingin bertemu. Tia pun membicarakan hal itu pada Sandra temannya. Sandra memperingatkan Tia untuk lebih berhati-hati. Dan alangkah lebih baik kalau Tia memblokir saja nomor Fandi. Tapi Tia merasa bingung. Bagaimana kalau hal yang ingin dibicarakan Fandi benar-benar hal penting? Tia pun memutuskan menemui Fandi. Sandra tidak bisa menghentikan keinginan Tia. Tapi Sandra tidak akan membiarkan Tia pergi sendirian. Ia pun akhirnya menemani Tia menemui Fandi. Ternyata pertemuan mereka bertiga malah membuat Sandra dan Tia naik pitam. Ternyata hal yang ingin dibicarakan Fandi hanyalah permintaan maaf, karena dulu sempat ingin melecehkan Tia. Menurut Sandra, permintaan maaf tersebut lebih baik disampaikan saja di telepon. Tidak usah pakai acara ketemuan. Bagaimana seandainya Tia pergi sendirian? Terus Rizal melihatnya. Bukankah hal tersebut bisa menimbulkan salah paham antara Tia dan Rizal? Lagian, kejadian itu juga sudah lama sekali terjadinya. Kenapa harus diungkit lagi? Sandra merasa itu bukan alasan sebenarnya Fandi. Sandra menduga sebenarnya Fandi ingin mengajak Tia baikan. Tapi yang tidak disangka-sangka Fandi adalah
bahwa Tia malah membawa Sandra bersamanya. Sehingga Fandi memilih mengatakan hal lainnya, yaitu pura-pura minta maaf. Dan ternyata dugaan Sandra menjadi kenyataan. Beberapa hari kemudian, Tia kembali mendapat pesan dari Fandi yang berisi permintaan untuk baikan. Tia marah hingga memilih memblokir nomor Fandi. Tapi yang tidak disangka-sangka Tia adalah ternyata Fandi melakukan hal yang lebih jahat. Fandi menemui Rizal dan mengatakan bahwa Tia telah mendatanginya untuk minta baikan. Rizal yang terlalu menyayangi Tia tidak dapat berpikir jernih. Dia dengan bodohnya menelan bulat-bulat ucapan Fandi. Kalau memang Tia ingin balikan dengan Fandi, Rizal siap melepas Tia. Yang penting Tia bahagia. Bukan main marahnya Tia. Tia sudah menjelaskan apa yang telah terjadi. Tapi Rizal terlalu patah hati, sehingga sedikit pun tidak mendengarkan ucapan Tia. Tia habis sabar. Dia menggeret Rizal lalu membawanya menemui Sandra. Pada Sandra Tia meminta pendapatnya. Bagaimana supaya Rizal percaya padanya. Sandra tidak mengatakan apa-apa. Dia malah meminta Tia dan Rizal mengikutinya. Ternyata mereka mendatangi rumah kos-kosannya Fandi. Fandi kaget dengan kedatangan mereka bertiga. Sandra meminta Fandi mengatakan hal yang sebenarnya di depan Rizal, bahwa ialah yang sebenarnya memiliki keinginan untuk baikan, bukannya keinginan Tia. Tapi emang dasar otak bebal, Fandi tetap mengatakan hal sebaliknya. Habis sudah kesabaran Sandra dan Tia. Dua perempuan ini memilih cara tersendiri membuat Fandi mengaku. Sandra yang juga anggota karate ini memiting tangan Fandi, lalu menduduki badan Fandi hingga Fandi sulit bergerak. Di saat bersamaan, Tia meminjam gunting salah seorang penghuni kos. Lalu dengan gaya ingin memotong rambut Fandi, dua wanita ini mengancam kalau Fandi masih berbohong, maka mereka akan memotong rambutnya sampai botak. Fandi mengira Sandra dan Tia hanya menggertak sambal, hingga ia masih juga tidak mengaku. Sudah Tia, botakin aja dia, perintah Sandra. Dan dengan sigap, Tia memotong segenggam rambut Fandi. Fandi kaget dan ujung-ujungnya ia berteriak meminta dua wanita ini menghentikan aksinya. Rizal yang kaget dengan pemandangan di depan matanya berusaha menyuruh mereka berhenti. Bukan hanya Rizal. Mendengar ada keributan, semua penghuni kos langsung keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Beberapa dari mereka berkata untuk berhenti. Tapi sepertinya Tia dan Sandra gelap mata, hingga mereka tetap meneruskan aksinya tanpa mempedulikan pandangan orang-orang yang menatap heran pada mereka. Hingga Fandi pun akhirnya menyerah dan mengaku pada Rizal kalau ia sudah berbohong. Tia sama sekali tidak ada niat ingin balikan. Dialah yang bersikeras ingin rujuk. Akhirnya mereka bertiga berhasil dipisahkan oleh Rizal dan penghuni kos lainnya. Kepala Fandi cobel sana-sini karena potongan yang tidak rata. Menjelang pulang, Tia sempat mengancam Fandi. Kalau ia masih berusaha mengganggunya, ia akan melaporkannya ke polisi. Tia menggamit tangan Rizal, lalu membawanya pergi dari tempat itu, dengan Sandra yang mengikuti mereka dari belakang. Dan pada akhirnya, Tia dan Rizal berbaikan. Walaupun Rizal mengaku pada Tia dan Sandra bahwa Tia adalah wanita paling mengerikan yang pernah ia pacari. Tia dan Sandra hanya tertawa. Tapi Sandra meyakinkan Rizal
bahwa Tia sebenarnya wanita yang sangat lembut. Tapi balik lagi, jangan coba-coba membangkitkan jiwa singa dalam diri Tia. Selang 3 tahun kemudian, Tia dan Rizal pun melangsungkan pernikahan sederhana impian Tia. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya.